Prabowo menghadiri Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta. Meski sempat merasa kelelahan, namun dirinya kembali bersemangat saat tiba di lokasi acara. Presiden Prabowo mengaku kembali berenergi usai mendapat sambutan meriah saat menghadiri acara Harlah PKB ke-28 di JCC Senayan, Jakarta. Dirinya mengaku merasa kelelahan sebelum menghadiri acara. Perayaan Harlah ke-28 PKB dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syuro, serta perwakilan pengurus PKB dari berbagai daerah di Indonesia. Terus terang aja, kecapean saya. Waduh, ada acara PKB lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, karena kewajiban saya. Tapi begitu saya datang, loh, kok saya rasakan energi yang lain. PKB nyambut saya pakai drum band. Iya kan, hebat. Pakai drum band. Tadi lagunya apa itu? Maju tak gentar lagi. Dalam pidatonya di Harlah ke-28 PKB, Prabowo meyakini partai koalisi pemerintahannya akan setia membela bangsa dan negara. Tak terkecuali PDIP, meskipun sebagai partai oposisi. Semua kekayaan yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia. Bagi kita sekalian. Shalom Salveum. Prabowo mengapresiasi partai-partai koalisi pendukung pemerintahannya. Prabowo yakin partai-partai tersebut akan setia terus berada di pihaknya dan memiliki semangat patriotisme. Prabowo kemudian menyinggung PDI Perjuangan yang berada pada posisi yang sama meskipun sebagai pihak oposisi dalam membela negara dan bangsa. Demikian acara Harlah. Kita bener. Coba cek. Dia gali hatinya. Sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita. Hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti Ijtima Ulama, belum. Tapi Pemirsa, sebanyak 1.500 balita di Nusa Tenggara Timur jadi sasaran penanganan stunting dan pre-stunting. Program pendampingan selama 3 bulan ini menyasar anak-anak di kota Kupang, Timur Tengah Selatan, dan Manggarai Barat. Program Festival Sehat Ceria Si Kecil, Anak Sehat Indonesia Hebat diperkenalkan dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Aulia El Tari, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diawali dengan screening kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak yang dilanjutkan dengan edukasi gizi dan intervensi nutrisi. Percepatan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, tenaga kesehatan, dan keluarga. Satu gerakan yaitu gerakan Maju Bebas Stunting, generasi Maju Bebas Stunting, yang objektifnya atau tujuannya itu adalah meningkatkan satu kesadaran para orang tua bahwa tumbuh kembang anak ini butuh pemantauan yang secara komprehensif dan secara rutin. Ya, kita sangat mendukung karena penanganan stunting tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan semua mitra. Stunting dinilai tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Upaya penanganan ini diharapkan turut mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Tim iNews melaporkan.
Pemirsa, memperingati Hari Anak Nasional, Pusat Layanan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Pemberdayaan atau Puspadaya menggelar sosialisasi sekolah ramah anak yang merupakan diikuti ratusan guru dan kepala sekolah dasar se-DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran guru dalam mencegah perundungan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak. Ratusan guru dan kepala sekolah seprovinsi DKI Jakarta sangat antusias mengikuti sosialisasi sekolah ramah anak di Auditorium Raja Wali MNC University Kedoya, Jakarta Barat. Para tenaga pendidikan ini dibekali beragam materi, mulai dari pencegahan perundungan, penguatan literasi digital, pemahaman psikologi anak, mengenali dan menangani permasalahan yang dihadapi siswa sejak dini. Puspadaya menilai, guru memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi anak di lingkungan sekolah. Kita ingin menjadi mitra dari guru-guru SD biar dia nggak bingung nih ketika terjadi ancaman atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya layanan psikologis dan memang utamanya terhadap korban-korban bullying. Sosialisasi sekolah ramah anak mendapat respon positif dari tenaga pengajar. Kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Sebagai pemerintah daerah, sebagai sekolah satuan pendidikan dan juga masyarakat, termasuk keluarga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana siswa-siswa kita betul-betul merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Kegiatan hari ini cukup kita butuhkan sebetulnya di sekolah dan juga alhamdulillah dengan difasilitasi ini ya kami berharap nantinya akan ada dampak. Mungkin ketika kami kembali ke sekolah itu akan mempermudah kami bagaimana mengimplementasikan dari sekolah aman dan nyaman tersebut, terutama berkaitan dengan psikologi anak. Puspadaya berkomitmen akan selalu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak, perempuan, dan kaum penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Rumah adat khas Kalimantan, Huma Betang, dibangun di kawasan Kota Palangkaraya. Selain menjadi daya tarik pariwisata, rumah ini menjadi simbol untuk menjaga nilai-nilai luhur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pembangunan Huma Betang di kawasan Bundaran Besar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pembangunan Huma Betang ini bertujuan menghadirkan pusat pelestarian kebudayaan Dayak yang representatif di jantung Kota Palangkaraya. Kehadirannya diharapkan menjadi sarana edukasi, pelestarian nilai-nilai budaya sekaligus memperkuat identitas Kalimantan Tengah. Kami buat kita meletakkan ini untuk bagaimana artinya keragaman, artinya kebersamaan, artinya toleransi, artinya gotong royong di situ. Kami tentu lagi generasi penerus untuk menjaga itu tujuannya. Jangan sampai tergerus dengan digitalisasi, dengan globalisasi, apalagi dunia tidak sabar menentukan. Selain menjadi daya tarik pariwisata, pembangunan rumah di atas lahan seluas sekitar 4 hektar ini diharapkan menjadi simbol persatuan masyarakat Dayak. Ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun, rumah ini menjadi cerminan nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi yang diwariskan kepada generasi muda. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.